Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Suaranya kayak tawon. Saudara kasih yang Tuhan dikatakan berancangan Tuhan, rancangan apa saudara? Damai apa? Yang memberikan hari depan yang penuh apa? Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang, dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita sekalipun dalam lembah kekelaman. Apapun persoalanmu, apapun tantangan, apapun badai, kunci sebuah kemenangan adalah satu, bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Apapun badai, apapun tantangan, setiap kita ada masalah, kita harus tahu bahwa Dia menyertai. Saya percaya tangan saudara. Selama kita hidup, pasti kita ada masalah. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Ingat saudara, usia tambah tua banyak masalah, terutama bagi yang belum menikah. Betul? 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 Dan jadi janda pun banyak masalah. Karena apa? Saingannya berat. Saya beritahu, jadi janda itu berat. Makanya saya beritahu ibu-ibu yang mau niat cerai, jangan cerai. Cari laki-laki normal itu susah sekali. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, cari laki-laki cinta Tuhan, takut Tuhan, kaya raya, itu mujizat. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Udah cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan miskin banyak. Ya. Jadi semakin kita umur, semakin ada masalah. Betul? Tapi hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Untuk masalah. Pada waktu saya bertobat tahun 93, saya itu hilang ingatan 1 tahun dan disembuhkan Tuhan tahun 93. Waktu saya bertemu Tuhan, saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya. Waktu itu dia bicara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah aku, lidahku. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Dan lubang pakunya ada di sini. Semua bukan bagian sini. Sering kita digambarkan bagian sini. Kalau di sini di paku itu robek. Ini loh. Pegang bagian sini. Dekat dengan apa? Nadi. Sini loh. Dan apa yang terjadi? Disitulah saya bertobat. Dan waktu saya bertobat, saya pikir sama Tuhan, bahwa hidup saya akan enak terus tanpa masalah seperti jalan tol. Tapi kenyataannya jalan tol itu kena macet, betul? Betul? Artinya apa? Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Ada tantangan yang kita belum mengerti dan tidak tahu di kemudian hari. Saya pulang, saya ketemu ibu saya. Begitu saya sembuh dari hilang ingatan, pertama masalah yang saya hadapi adalah satu. Saya punya mama sakit ginjal. 2 ginjalnya rusak. Dan dokter berkata, cuci darah tidak bisa menolong, hanya memperpanjang. Cangkok ginjal 50% berhasil, 50% enggak. Ini 50% berhasil, 50% apa? Gagal. Dan itu mahal sekali. Pendonornya kan harus dibayar juga kan? Dan mama saya miskin, tidak punya uang. Tidak punya uang. Dan papa saya itu nakal.
Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan demi untuk anak-anak, mama saya bertahan. Membesarkan anak 5 laki semua beda dengan membesarkan anak 5 perempuan semua. Beda aja. Kalau anak laki sama anak perempuan didiknya beda. Kalau anak perempuan kita jaganya itu setelah dia besar, betul? Supaya tidak salah pilih, betul? Kalau anak laki dari kecil sampai besar pikiran terus kita, betul? Betul? Wah. Kalau anak laki tidak nakal sama sekali, hati-hati. Nah. Betul? Pasti anak laki itu ada nakalnya dikit-dikit, betul? Betul? Nah, saya pernah, makanya orang kalau mau nikah hati-hati, saudara. Ada orang mau pacaran, waktu pacaran itu pegang tangan tidak boleh, karena kudus. Cium bibir, cium pipi tidak boleh, karena kudus. Pokoknya semua boleh itu karena kudus. Setelah menikah baru ketahuan gila. Salah itu. Kalau saya tahu, cari laki-laki normal sulit. Justru yang modelnya gini, hati-hati, bergerak dulu, betul? 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 Mama saya ginjal rusak. Saya mau mama saya, Mama, maukah mama percaya Yesus? Saya tanya, mama saya berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, Dia bisa menyembuhkan saya. Jadi pertanyaan, saya belum belajar sekolah kitab, belum belajar caranya berdoa. Waktu itu saya berpikir gimana doakannya. Nah dulu sebelum bertobat kan gini, main-main, cuk, udahin. Dan jadi pertanyaan ini mamanya sendiri kan. Saya ingat pendeta tumpang tangan dalam nama Yesus. Nah mungkin ini yang benar gitu. Waktu itu saya berdoa singkat aja. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku percaya dalam kuasa darah-Mu, darah Yesus, disembuhkan di dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya merasakan ada aliran listrik luar biasa. Luar biasa. Setrum luar biasa. Bukan setrum ini lain, bukan ini. Begitu, terus gitu, tiba-tiba mama saya ada sesuatu mengangkat. Yes. Mama saya sembuh, ginjalnya jadi ginjal baru seperti anak kecil. Tanpa operasi, tanpa obat, tanpa dokter. Itu mujizat yang pertama kali saya terima. Dan apa yang terjadi? Itu disembuhkan Tuhan tahun 93. Dan sekarang umurnya ada berapa? 73 tahun. Ginjal kayak ginjal baru anak kecil. Setelah mama saya sembuh, masih ada masalah lagi. Ingat saudara, selama kita hidup pasti ada masalah. Ingat saudara, untuk sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau di rumah sakit, betul? Betul? Makanya saudara sehat itu anugerah. Nikmatnya hidup ini hanya ada 3. Saya beritahu, nikmatnya hidup ini hanya ada 3. Pertama, bisa tidur nyenyak. Siapa yang setuju apa? Betul? Kedua, bisa makan enak. Betul? 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 Dan yang ketiga adalah sehat. Betul? Betul? Saya tanya mama saya, dia sembuh,
tidak ada masalah. Uang habis karena miskin. Uang tinggal 25.000. Saya tanya mama saya, apa harus kita lakukan? Karena kita harus menjalani hidup. Bukannya setelah sembuh, bebas masalah, masih ada masalah. Mama saya ngomong, Daud, kita berdoa, tapi juga bekerja. Maksud mama, bagaimana kalau kita bikin bakpao? Saya tanya mama saya, mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Ini modal terakhir jangan main, betul? Mama saya ngomong, kita berdoa, tapi kita harus bekerja. Langsung setelah itu beli gandum cap segitiga itu kan. Setelah itu kasih kacang hijau begini-gini kan, ulenin kan. Saya itu jedang detail karena itu modal terakhir, sampai bingung caranya doa bahasa roh kan udah bingung dan nggak bisa doa lagi kan, tinggal apa? Modal terakhir. Ingat, Tuhan menjawab doa kita melebihi yang kita harapkan, dan Tuhan menjawab doa kita belum tentu yang kita inginkan. Ingat saudara, tapi apapun jawaban Tuhan dalam hidup kita, itu yang terbaik. Siapa yang percaya katanya? Apa yang terjadi? Waktu itu saudara, saya masih ingat, semangat sekali, udah mantap. Dibuka. Yang diharapkan adalah bakpaunya membesar, betul? Dan taunya apa? Mengecil, mengkeret, membantah. Dan ingat, modal satu pucat saudara. Ingat, segala sesuatu yang kita doakan, saudara harus percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya, bukan cara kita. Bakpao itu mengkeret, mengecil. Sama-sama. Ini modal terakhir, jadinya kayak gini gimana? Ya dijual aja. Bakpao itu dijual, habis. Yang makan karena bakpao itu mengecil, itu hal yang aneh. Pada itu produk gagal, ya. Bakpao kecil mengkeret itu jadi terkenal. Namanya bakpao unyil. Di kota Sragen itu bakpao itu laku ya. Kenapa? Aneh. Rasanya enak, inyil-inyil. Minum banyak. Begitu. Nah, pasti terkenal. Dan bakpao itu bisa menyekolahkan saya 3 tahun sekolah Alkitab. Lulus ranking 4, murid tinggal 4. Murid tinggal berapa? Tinggal 4. Ada satu hal di situ besar penting. Apapun yang kita doakan, itu ada namanya teguh Tuhan. Kenyataan Tuhan itu nomor 1. Nah, saudara, waktu saya sekolah Alkitab mau masuk, pikiran saya sekolah Alkitab itu sekolah para malaikat. Begitu saya masuk sekolah, yang pertama kali hilang sandal. Bawa gula baru 1 sendok habis. Saya pikir ini sekolah apa ini? Itu antara malaikat dan setan, saya bedain di situ. Dan apa yang terjadi? Saya di asrama 3 tahun. Saya cabut, kabur. Waktu saya kabur, ada satu suara jelas sekali di telinga saya. Daud, kamu kembali ke sekolah, karena jutaan manusia akan menunggu. Balik lagi. 3 tahun saya jalani. Saya dipanggil rektor.
rektornya Pontas Pavidi. Dia berkata, Daud, ada apa? Sebenarnya kamu tidak lulus. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Jadi dosen-dosen sepakat dengan supaya kamu diluluskan, dan satu syarat, tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Artinya tidak bisa jadi pendeta. Kenapa? Mereka sepakat luluskan karena satu tujuan, tidak mau ketemu kamu lagi. Kamu murid paling goblok, paling bodoh. Yang baru bertobat kan bingung saudara. Langsung sekolah Alkitab, buka Kejadian, kita pahit bingung semua saudara. Jadi sampai detik ini pun saya sekolah Alkitab setingkat SMA saja, dan bukan teologi. Saya wisuda senang sekali bisa lulus. Waktu wisuda, mama saya tidak datang, ayah saya tidak datang, kakak adik tidak ada yang datang. Saya pulang naik angkot. Begitu sampai rumah, semua pada stres. Tidak taunya apa? Papa saya kerja di pabrik plastik dipecat, kakak saya dipecat, adik saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame. Jadi pertanyaan satu, apakah ini rencana Tuhan? Itu yang memberikan hari depan yang penuh rancangan Tuhan, rancangan damai sejak yang memberikan hari depan yang penuh apa? Apa harapannya? Semua dipecat. Dan apa yang terjadi? Saya tahu kalau saya stres, satu keluarga gila kan gitu. Harus ada satu yang bangkit. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, ya kita coba, saya doa aja. Dan saya ngomong lagi, mau gerak gimana? Betul? Saya berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada firman Tuhan kata tadi, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Menanyakan aku dengan segenap. Saya berdoa. Tiba-tiba ada suara jelas sekali. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Tiba-tiba ada suara. Saya lihat di langit. Dengan tanda inilah kau akan menang. Salib. Orang salib terang. Dengan tanda inilah kau akan menang. Ingat, pada waktu kita punya visi, belum tentu keluarga mendukung kita atau sekeliling mendukung kita. Bahkan tidak ada mendukung kita, bisa terjadi. Makanya hidup ada punya prinsip. Tidak terpengaruh oleh situ dan keadaan. Oke saudara, saya berdoa, muji menyembah Tuhan. Selama mama saya, Ma, aku mau kerja plastik. Daud, kita hanya punya uang 100.000 rupiah. Kalau memang kamu berhasil, Tuhan menyertai. Kalau kamu gagal, ini modal terakhir. Dan perlu kamu tahu, Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang mendukung. Karena saya dari kecil terpisah dari orang tua dan dibesarkan di pertapaan. Kakek nenek guru saya ilmu gaib, ilmu mistik. Makanya sampai sekarang tidak bisa matematika. Taunya Joko Montro, gitu dah. Udah. Ya sudah. Ma, aku
aku perlu motor, mau pinjam motor. Daud, ini ada motor Oswan Yamaha. Bulan depan sudah tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang lanjutin. Saya isi bensin, yang motor, saya beli plastik di agen plastik, kresek tetap HD. Saya kelilingan plastik dapat 25 kilo ke tempat simbol-simbol ibu-ibu gitu. Sehari untung 2.000, 3.000, 5.000. Saya kelilingan terus sambil memuji Tuhan dan berdoa di gereja. Dan satu penghiburan dalam hidup saya, dengan tandailah kau akan menang. Salib. Apa saudara? Salib. Dari saya lihat terus motor yang salib itu di langit. Jadi saya melihat hampir setiap kali ngirim plastik salib itu saya lihat terus. Dari omset 25 kilo naik setengah kintal, dari setengah kintal naik setengah ton, dari setengah ton naik 1 ton sampai puluhan ton sampai jadi pabrik plastik. Dan posisi saya tidak ada utang budi. Jadi puji Tuhan, saya dari lahir sampai usia 50 tahun saya tidak pernah utang bank termasuk perorangan. Tidak ada. Cek data seluruh dunia ke saya tentang bank bersih. Saya sangat suka. Karena tidak ada utang. Karena saya mendasari bisnis saya dengan satu kekuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya mulai kelilingan plastik, udah. Tiba-tiba Pendeta Hubert telepon saya. Tony, aduh siapa lagi kamu? Kamu sukses pelayanan. Tapi ingat, Tuhan memanggilmu dalam dunia kegelapan. Dan kamu tahu dunia itu. Tuhan pasti punya rencana. Kamu harus kembali ke pelayanan. Dalam hati saya, ngapain saya pelayanan capek-capek? Enak bisnis ada 3 cuan cia cao, betul? Betul? Sedangkan pelayanan kasih terus mengampuni. Aduh, kadang nombok lagi. Aduh, jemaat yang pelit, saya main murah hati, itu banyak yang pelit, saudara. Saya tahu kan. Tapi saya ingat Tuhan memanggil saya. Saya ketemu Yesus sendiri. Ya sudah, saya temui Pak Gilbert. Gilbert ngomong, kau bikin buku ya. Ingat, Tuhan kamu giring kita, ada jalannya. Saya disuruh bikin buku. Saya bikin buku yang pertama kali tahun 1999. Judul bukunya Dunia Roh. Apa saudara? Dunia Roh. Itu sebenarnya nanti dalam hatinya Pak Gilbert supaya dia panggil saya lagi. Diterbitkan sama Better. Buku itu bestseller. Sampai terjual 1,5 juta kopi. Wah, keras tuh. Sampai berapa seri Dunia Roh. Mau gak mau, saya cuma mempertanggungjawabkan buku itu. Mau tidak mau, saya harus seminar ke gereja. Untuk apa? Pelajari. Dan apa yang terjadi? Saya hanya bahas satu bidang saja, setan. Saya sampai ke Amerika bahas satu, dan ini kenang-kenangan dari Amerika. Harganya $10 dan sudah saya pakai 20 tahun. Sampai robek asli dan warna hitam sampai abu-abu. Ini 20 tahun ini dah. Ini sampai lagi. Ini bolong ditambal. Bolongnya bukan dibikin asli bolong.
Apa yang terjadi? Udah. Tuhan kadang membawa kita ke satu tempat yang tidak kita inginkan, tapi dia terbaik dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi? 2001, karena tahun 96, 97 sudah penglihatan tentang 2035, tentang apa yang terjadi di seluruh Indonesia, termasuk presiden, wakil, kelihatan. 2001, seorang kolonel, ajudan Megawati, nemuin saya di Pondok Indah. Waktu itu tiba-tiba ada suara katakan, Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 jadi presiden. Waktu itu saya berkata sama ajudan Megawati, namanya Kolonel Pramono Edi Wibowo, Mas Edi, nanti 2004 yang jadi presiden adalah SBY. Waktu saya berkata demikian, dia berkata apa? Tidak percaya. Kenapa? Itu kakak iparku. Saya adik dari Ani Yudhoyono. Saya sih tahu. Nanti 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena tahun 1997 saya lihat dia. Waktu itu langsung dia ngomong, Mas, saya akan sampaikan ini ke Mbak Ani Yudhoyono. Kalau sampai ini terjadi, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah kamu. Karena kamu satu-satunya manusia yang mengatakan SBY pasti jadi presiden. Dia pulang, dia bicara sama Ibu Ani Yudhoyono. SBY jadi presiden. 2004 SBY jadi presiden. Tiba-tiba kolonel datang lebih saya lagi. Mas, masih ingat saya? Kaget, 2001 loh. Edi Wibowo, anak Sarwo Edi, adik Ani Yudhoyono, sekarang jadi ibu negara, ibu presiden. Ibu presiden meminta Mas Daud untuk menghadap beliau untuk menjadi pengawal presiden. Karena Mas satu-satunya manusia yang pertama kali mengatakan SBY jadi presiden, dan Mas mengetahui rahasia tentang masa depan sampai 2035 untuk negara ini. Karena itulah untuk kepentingan negara Mas dipanggil. Wah, itu 2004. Saya dipanggil ke Cikias. Wah, itu saya masih ingat. Itu adalah tim khusus, tim elit, khususnya khusus, bayangin. Dan itu tidak sembarangan untuk masuk tim itu, dan karena apa? Itu 4 matra, darat, laut, udara, dan polisi. Dan itu dipilih baik dari yang terbaik. Kopassus punya pasukan, elitnya adalah Satgultor 81. Satgultor 81 saling lagi darat yang terbaiknya. Mereka langsung memperkenalkan diri, langsung Edi Wibowo, lagi, yuk, semua darat. Pengawal presiden darat. Sniper saja operasinya udah di mana-mana. Aceh, Papua, kemampuan tembak 4 kilo, des gitu. Tanpa meset. Dua demolis, ahli bom. Jadi semua ini ahli semua dah. Dari bom, sniper. Dan saya bingung mau memperkenalkan sebagai apa loh. Mereka cekap-cekap ini semua. Ini semua bawa senjata semua dah. Saya kan tidak bawa senjata. Aku rompi anti peluru dari anti teror kan dulu. Saya itu Edi Wibowo, khusus yang terakhir yang memperkenalkan saya, Dukun Santet. Bayangin, dari antara pasukan elitnya elit, pasukan pengawal presiden, pasukan bayangan, pasukan siluman, ada satu-satu sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia. Kecil, paling kecil, paling pendek, sipil. Nah, langsung saya diminta menghadap Ibu Presiden. Terus
Itu masih ingat itu? Mas Tony, siap Ibu. Langsung perintahkan, dia harus ada latihan. Bagaimana jadi tim khusus. Waktu itu saya dilatih, tidak boleh dengan orang lain. Danton atau danki tidak boleh. Langsung Ibu Ani berkata, kamu yang latih langsung. Negosiasi pembebasan sandera dan analisis strategi ke depan. Dua latihan ini harus dia kuasai. Jadi latih dua ini kan. Dan apa yang terjadi? Bayangkan dari sipil sudah. Nah, itu saya diturunkan ke lapangan. Kan tidak ada sandranya. Ibu Presiden berkata, Daud sekarang belajar negosiasi, turun lapangan. Pertama kali saya turun lapangan negosiasi sama timnya Prabowo. Bayangin, baru latihan, selesai latihan langsung turun lapangan. Yang masih ingat itu kejadian di Pondok Indah. Tangan kanan Prabowo, Mayor Jenderal Leni Kerupan, diperintahkan untuk ketemu saya. Saya ketemu Leni dan saya mewakili Cikias. Bertemu di Pondok Indah, Jakarta. Dan apa yang terjadi? Hampir setiap minggu ketemu dia selama 10 tahun. Dan negara amin. Amin. Di sini banyak ditugaskan. Dan tahun 2009 Edi Wibowo ngomong sama saya, Mas kan tahu rahasia masa depan. Apa yang akan terjadi untuk Indonesia? Saya berkata sama Edi Wibowo, nanti akan ada badai ekonomi berhenti di tahun 2020. Saya beritahu, nanti kita akan masuk resesi di tahun 2025. Tapi tahun 2025 ini resesi ekonominya Jambi tidak terasa. Tepuk tangan. Ingat, kenapa Jambi tidak terasa? Ini kopi. Karena sumber daya alam. Dan yang kedua, resesi ini terjadi hanya untuk Jakarta. Dan kedua, yang punya utang bank. Kondisi ekonomi seperti ini, kita masih sampai 2 tahun. Sampai berapa darah? 2 tahun. Jadi saya sudah memberitahu ini sama Edi Wibowo tahun 2009. Waktu jadi Danjen Kopassus Nanggala 1. Dan apa yang terjadi? Pak Daud, apakah kita bertahan? Bertahan. Jadi saudara, waktu itu saya berkata, tahun 2023, saya berkata emas akan tembus 1,5 juta di tahun 2024. Dan waktu itu saya sarankan untuk beli emas semua. Yang pernah dengar itu angkat tangan juga, tinggi-tinggi. Dan sekarang saya beritahu, berapa tahun lagi emas? 2 juta. Nanti kalau nikah, bukan pakai cincin emas, tapi cincin aluminium. Jelas? 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 Dan ingat, kondisi ekonomi seperti ini 2 tahun. Saudara, jangan pengembangan bisnis dulu, kecuali pertambangan, beda ya. Selama 2 tahun ini, saudara, saat resesi ini, ada memperbaiki perusahaan dan tempat usaha saudara. Yang bocor-bocor mana untuk diperbaiki. 2 tahun ini adalah tahun bertahan. Ngomong sama sebenarnya tahun bertahan. Tahun apa, saudara? Tahun apa? Tahun apapun badai, apapun tantangan, ingat pesan Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menyertai. Tahun ini adalah tahun untuk apa? Saya setuju angkat tangan saudara. Dan yang kedua, jangan tergiur utang bank maupun KPR selama 2 tahun ini.
Karena daya beli masyarakat seperti ini masih sampai 2 tahun. Jelas? Jelas? Harga properti, harga tanah akan drop atau stagnan berhenti selama 2 tahun. Nanti di tahun 2027 harga properti naik. Itu di tahun 2027. Jelas? Di tahun berapa, saudara? Tahun berapa? Tahun 2027. Itu akan naik. Dan waktu itu saya bicara di tahun 2020 bahwa corona yang bermutasi selama 5 tahun dan puncaknya error jadi kasus flu biasa. Sekarang tahun berapa? Berarti sudah 5. Sekarang udah biasa. Betul? Betul? Yang masih pesan saya 2020 angkat tangan coba. Itu 2020. Dan tahun 2022 saya bicara bahwa 5 tahun kita inflasi terus. Dan sekarang inflasi terus. Ya saudara, jadi pesan saya satu, pegang uang secukupnya, jangan semua ditaruh di bank. Itu pesan saya. Jelas? Jelas? Simpan uang di bank, tapi juga simpan uang di rumah, cash di bank. Nanti akan tahu apa maksudnya. Jelas? Jelas? Dan ingat, ini pesan untuk saudara semua. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi seperti ini, saudara akan banyak mengalami kasus di masyarakat, kasus ada 2, penipuan, penggelapan. Kita meningkat terus sampai 2027. Dari saudara semua, jangan tergiur untuk investasi yang menggiurkan, investasi bodong. Saudara semua harus belajar investasi real, nyata. Tanah, tanahnya ada. Emasnya ada. Saya setuju angkat tanah. Dan kalau saham investasi, surat utang negara, jangka pendek, bond, resmi, obligasi, tapi setahun, jangka pendek. Jangan jangka panjang atau jangka menengah, maksimal 3 tahun. Jangka pendek. Jelas saudara? Jangan jangka sampai 40 tahun sampai 10 tahun, tidak bisa. Itu maksimal 3 tahun. Itu investasi. Dari emas sudah naik. Nanti 2 juta. Berapa saudara? 2 juta. Dan kalau udah emas 2 juta, itu tanda akan terjadi apa? Puncaknya inflasi. Jelas? 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 Nah, dari di 2027 ekonomi baru bergerak setelah melewati puncaknya inflasi. Paham di sini saudara? Paham di sini? Paham. Jadi ingat, hati-hati akan banyak kasus apa? Penipuan dan apa? Penggelapan. Dan untuk mengatasi resesi ekonomi ini ada satu jalannya yang pemerintah lakukan, ketahanan pangan yang berhubungan dengan perut. Betul? Betul? Nah, jadi saudara tidak usah khawatir Jambi gimana. Setuju? Amin? Saya akan beritahu lagi. Waktu zamannya corona terasa ada Jambi. Gak terlalu berat kan? Betul? Sama. Ngomong sama sebelahnya, sama aja. Jelas? Jelas? Tidak usah Pak? Dan saya masih ingat tahun 2021. Waktu itu saya ngomong, tahun janda, betul. Masih ingat kan? Hanya yang mati kan? Betul? Betul? Kalau sudah lihat rekamannya ada semua di YouTube. 2021 tahun janda. Itu janda, betul? Di gereja ini janda berapa nih? Jadi saya beritahu semua apa siapa yang setuju angkat tangan?
Dan yang kedua, kalau saudara ada berkat investasi harus apa? Real, nyata. Jangan hanya tuli, jelas, emas beneran. Tanah sungguhan. Dan kalau itu ada investasi saham harus resmi. Ya berupa apa? Bond, surat utang negara, obligasi, resmi. Tapi ambil yang jangka pendek. Jelas, saudara? Ya.